Gak usah bertepuk-bertepuk. Ini dapat kabar duka. Aduh, dah. Agak sedih. Cek Maria ngewakili dari kru PAL TV dan manajemen PAL TV ngucapin turut berduka cita atas meninggalnya Bang Julius Lumban Gaul yang kita baru dapat kabar. Benar nih Cek Maria? Iya. Kita kehilangan sosok yang sangat jenius. Orang yang menjadi panutan di PAL TV, Cek Maria. Ya, beliau saat ini sebagai pimpret. Nangis aku. Pimpinan redaksi. Selamat jalan Bang Julius. Ya bersihkan dulu itu. Iya Cek Maria. Hati uang hari ini. Kemana pula wah Abah sama wah Ebo nih Cek Maria? Oi. Mereka itu lagi pergi ke rumah keluarga. Karena ada keluarga yang barusan baru balik dari rumah sakit Bari. Baru balik dari rumah sakit Bari? Iya, melahir ke. Jadi kesana galo, aku nisor nyago ini. Daripada dewek antek acip ngajak kau tuh lah. Iya, sengaja nih ini caknya tuh. Ya, oi. Aman lokak-lokak yang ini nih. Lah, sejak kapan aku cuma nak nyaroi kau? Aman ada lokak ngopi jas ini jas. Kau ini. Gak apa, euforia kita Agustusan ini kan. Nah, semangat kemerdekaan jadi aku siap untuk bersih-bersih warung Ebo kita. Kau jadi apa panitia? Aku di kampung alhamdulillah. Jadi panitia lomba makan kerupuk untuk budak gadis-gadisnya. Sekewet kau. Aku yang saro, lantas ibu-ibu komplek. Disuruh cuap-cuap no. Ayo Pak, ayo Bu, semangatin anak-anaknya. Habis suara dapat makan bayar nih. Iya, Cek Maria. Kita ini kemarin tuh ponakan aku itu nak ini lahiran. Nak melahirkan juga? Iya, nak lahiran juga lah. Bukaan 8 kemarin kan. Jadi agak bingung nyari rumah sakit kita ini di Palembang. Padahal rumah sakit yang bagus kan banyak. Nah. Karena masa corona ini bingung, jadi nak masuk rumah sakit mana? Bener. Beliau tuh tinggal di seputaran Jakabaring sana kan. Rumah sakit Bari baik. Yang dulur kami nih, rumah sakit Bari dia aman. Nah itulah aku saran ke situ kan. Iya lah sudah apa steril untuk karena, yang melahirkan. Karena di situ juga banyak ini juga kan banyak keluarga juga. Iya. Banyak cewek kata, banyak inceran kata-kata. Bukan. Parkir sana. Oh, nyago parkir, nyago motor wong kayaknya dah. Agak susah memang wong nak melahirkan main hari ini. Wong tuh pada takut ke rumah sakit. Nak melahirkan rumah sakit ini ngeri katanya kena corona itu nah. Pokoknya ini hari kita saling jago kesehatan, saling waspada. Yang penting protokol kesehatan tetap dijalan ke. Ya aku nih bang ada yang pacak ditanyai, yang memang dokter nian soal kehamilan ini, lemak nian bertanya soal ini kehamilan, kesehatan kehamilan itu. Kaget beliau itu nak kesini rencananya mampir. Siapa? Dokter dari rumah sakit Bari. Nah, beliau tuh memang sengaja nak mampir ke warung sini. Iya. Soal kehamilan. Nah, kan waalaikumsalam Pak dokter. Kalau salam sehat kan ini lah. Maaf dokter. Ini kita sudah bersih-bersih. Oh iya, kami ini silakan dokter. Mengikuti protokol kesehatan dok. Wagong kami ini lah sudah modern. Dari mana dok? Dari rumah sakit Bagi. Oh, langsung dari rumah sakit. Nak mampir ke sini. Oh, kebenaran nian kami dari tadi ngomongin soal melahir ke. Dokter ini bagian melahir ke apa? Ya, bagian kebidanan dan kandungan. Oh, nah, objin ya, objin. Jadi beliau ini memang kenal ke dulu, jika kenal tadi. Beliau ini Dokter Kurniawan SPOG. Masa, jadi memang kompeten dan profesional di bidangnya Cek Maria beliau ini. Nak bertanya dulu dok. Di masa pandemi ini dok, corona ini, bumi bingung dok, Pak. Nak masuk rumah sakit, nak melahir ke rumah sakit tuh. Kira-kira mana itu gitu? Apa jelaskan dulu dok, kalau rumah sakit tuh aman atau mana dok? Rumah sakit Bari kita tuh. Rumah sakit Bari aman. Aman. Yo, karena di rumah sakit itu kita melaksanakan protokol kesehatan.
Iya. Artinya sini. Jadi begitu pasien datang itu sudah dilakukan pemeriksaan temperatur. Pasien begitu datang disuruh cuci tangan sebelum pemeriksaan. Kaget sudah pemeriksaan disuruh cuci tangan. Kemudian pakai masker. Kan rumah sakit itu kan area bebas, area wajib masker. Jadi baik ibu hamil maupun pendampingnya, bisa suaminya atau keluarganya harus pakai masker ke rumah sakit. Kemudian kita di zaman pandemi COVID ini sudah memodifikasi atau men-setting rumah sakit tersebut itu agar rumah sakit itu bisa terjadi suasana untuk mewujudkan physical distancing. Artinya ada dipisah jaga jarak, dong. jaga jarak. Kemudian mungkin dipasang tabir. Kemudian petugas kesehatannya juga memakai APD, alat pelindung diri, sehingga itu untuk menghindari kontak, sehingga menghindari terjadinya penularan antara pasien ke pasien, ibu hamil ke ibu hamil, atau ibu hamil ke tenaga kesehatan. Kemudian khusus untuk pasien-pasien COVID yang terinfeksi, yang kita bilang sekarang ini konfirmasi COVID, Ya, atau suspek Terpapar, COVID, ya. itu alurnya dipisah kalau sudah pasti, Dipisah, dipisah. Ruangan perawatannya juga, ruangan isolasi sudah dipisah dengan pasien yang bukan COVID. Jadi ya secara umum aman lah ya. Berarti ibu-ibu muda yang nak melahirkan ini meriksa ke kehamilannya ke rumah sakit aman dok ya? Aman, insya Allah aman. Oh, jangan Selama takut. ibu-ibu tersebut menjalankan protokol kesehatan. Karena mengikuti rumah aturan, sakit pun menjalankan protokol kesehatan. Nah, Jadi tidak latih alasan lagi. Pokoknya Yo. kalau kita nak meriksa ke kehamilan khususnya langsung baik ke rumah sakit Bagi. Ya, setuju, Nah, setuju. ketemu langsung beliau dokter Kurniawan gitu nih. Insya Allah kaget anaknya soleh dan soleha. yang jelas sehat. Jadi tidak apa-apa, jangan khawatir dok ya. Tidak perlu Ibu-ibu khawatir. tuh meriksa ke diri ke dokter. Selama ibunya menjalankan protokol kesehatan, ibu tidak harus khawatir. Dia bisa melakukan apapun kegiatan. Jadi kita menyarankan ibu untuk tetap melakukan pemeriksaan rutin kehamilan atau pemeriksaan antenatal care kita sebut. Kalau bahasa Sekayunya itu antenatal care. Kalau bahasa Kitonya pemeriksaan kehamilan di rumah sakit secara rutin. Nah, kecuali kalau ibu itu memang suspek atau dugaan atau terkonfirmasi COVID, dia bisa menunda pemeriksaannya sampai kan nanti biasanya kalau dia terkonfirmasi kan dia diisolasi Ya, sampai di beda isolasinya ada rekomendasi bahwa isolasinya selesai, dia baru bisa dilakukan pemeriksaan. Gitu. Dokter, kalau dari segi medis dokter, kalau ibu-ibu hamil itu kan boleh tidak dia bepergian di zaman kita pandemi cak ini? Ibu hamil boleh bepergian tidak masalah, selama itu tadi selama dia tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan catatan seperti ini, kalau kira-kira dia bepergian itu bukan dalam kondisi yang mendesak atau bukan karena hal-hal yang mendesak lah pokoknya, ya diharapkan dia tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja atau stay at home. Tapi kalau memang ada keperluan mendesak, boleh ibunya bepergian. Nah, asal dia menjalankan protokol kesehatan. Mungkin kiat-kiatnya adalah ibu itu ya keluar dengan memakai masker. Kemudian dia menjaga jarak, physical Tidak apa-apa distancing. dok. Ibu hamil itu pakai masker. Kalau susah Nah, napas gitu. tidak jadi masalah. Tidak Masker tetap menjamin bahwa bisa terjadi pertukaran udara. Artinya O2 yang masuk apapun CO2 yang keluar itu tetap bisa terjadi. Oh, jadi aman dia pakai masker. Ya, tidak cuman apa-apa. mungkin kan sekarang ini kan tidak nyaman, pakai masker tidak nyaman, tapi tetap aman. Nah, mungkin di era new normal ini ya diharapkan kita sudah mulai membiasakan diri dengan kebiasaan baru dengan memakai masker. Karena kan ibu hamil itu kan kadang-kadang rentan dokter ya dengan virus-virus yang karena dia sudah mungkin kondisi tubuhnya Fisiknya sudah lemah fisiknya agak down Kalau kayak itu sudah kan sama baby bawaan itu ya. ngidam juga kan kadang-kadang dokter ya. Jadi ada baik kadang-kadang nak berjajan itu nak berjajan ini tapi tetap kata dokter tadi menjalankan Protokol kesehatan, ya, misal dia bepergian pakai masker, kemudian dia sering bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan atau keramaian, menjaga jarak. Kalau bisa sih ya jangan naik kendaraan publik, artinya biar jangan rame-rame gitu kan, bawa kendaraan sendiri. Nah kalau udah pulang dia ya diharapkan baju yang dipakai
mungkin dilepas, direndam sabun, ibunya langsung mandi. Bener ya Cek Maya. Gitu. Langsung gitu naik ke kendaraan umum kan. Jadi kau informasi kelak ke dulur kau yang lagi hamil itu. Jangan takut, kalau nak meriksa ke tidak apa-apa. Bagusnya waktunya memeriksa ke diri kehamilannya itu ke dokter saat pagi, siang, atau malam. Kalau pemeriksaan hamil kan sesuai. Jangan jawab dulu dong, Oh, karena ya, kita oke, nak oke. iklan dulu. Baik, terima kasih. Masih tetap di warung Ebo, tapi kita nak jingok yang lewat ini dulu. Silakan. Terima kasih pemirsa Palem TV masih bergabung di Warung Ebo, dan buat pemirsa yang nak bertanya silakan telepon ke nomor 0711 38. 0022. Hafal kau ya. Ujungnya Seputaran menjaga kesehatan kehamilan di masa pandemi. Oke. Jadi sangat penting ini Cek Maya. Apalagi buat yang memang ibu-ibu hamil, jadi harus memang banyak-banyak bertanya sama ahlinya. Nah, jadi di Warung Ebo hari ini kita langsung bisa berkonsultasi sama Dokter Kurniawan dari Rumah Sakit Palembang Bari. Nah, apa dia nak kau tanya lagi, Jas? Nah, dokter, Anjas izin nanya. Kalau tadi itu kan Cek Maya nanya, baiknya tuh kapan kita belum menanyakan? dijawab. Konsultasi ke dokter Apa ke sebagusnya pagi, itu siang, apa ke pagi, yang siang, baiknya itu kalau sudah dalam waktu masanya Cak itu atau sebelum masanya untuk kelahiran. Kalau untuk konsultasi ya kalau di rumah sakit tetap mengikuti jadwal rumah sakit. Jadwal rumah Artinya sakit, oke. kalau jadwal rumah sakit itu pada saat jam kerja. Jam kerja. Ya, jam 8 sampai jam 2 lah mungkin ya. Oh, siang sampai jam 2 ada. Tapi kalau untuk rekomendasinya berapa kalinya selama kehamilan mungkin ada aturannya lagi. Ada aturan dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya, ya. itu. Jadi kalau ini boleh didampingi ya dok, dia konsultasi apa didampingi lakinya, didampingi emaknya apa siapanya, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Selama juga yang pendampingnya juga harus menerapkan protokol kesehatan. Boleh. Ya, kalau sekedar kontrol hamil kan, kalau ibunya normal atau ibunya cuman kontak erat, gitu sih boleh, tidak jadi masalah. Nah, masalahnya kan sudah ada larangan untuk kunjungan pasien itu dok. Kalau larangan kunjungan pasien itu pada pasien-pasien yang suspek itu dugaan atau yang terkonfirmasi COVID atau positif COVID, Jadi yang ya dia penyakit lain diisolasi. Kalau penyakit lain sebenarnya karena rumah sakit itu ya sekarang kan banyak kasus COVID. Nah, jadi untuk menghindari penularan ya memang disarankan untuk Tidak dilakukan kunjungan. Tapi untuk yang menemani diperbolehkan, masih tetap ada ya. Kalau untuk yang ngerewangi boleh, Ya. tapi kalau untuk sekedar menjenguk Ya. diusahakan jangan. Ya gitu. kan kalau zaman now kan ada yang namanya bisa melalui virtual, Ya, bisa Zoom, Zoom, bisa apa? Bisa kalau misalnya tidak ketemu bisa face call. Kita kan dengan pasiennya tidak harus bertemu langsung kan. Disarankan sih itu disarankan. Bener kan dokter. Jadi Cek Maya kadang-kadang kita tuh tetanggaan Anjas kemarin kan nyari jadwal dokter susah. Padahal kalau memang kita bisa ke sana ke rumah sakitnya langsung, ke rumah sakit Bagi kan, atau melalui media-media informasi dari rumah sakit itu, internet kan, Iya, ada iya. Instagramnya, Iya, ada Facebook, ada ininya yang memang hotline khusus untuk rumah sakit Bari Iya, ini kan bisa dihubungi, jadi Iya. sinkron kayak Maya. Iya, Jadi itu. bertanya-tanya lagi gitu. Jadi begitu datang langsung daftar. Nah, itu Langsung juga diarahkan. yang mungkin penting diperhatikan ya, paling bagus seperti itu. Kalau bisa kita buat janji sama dokternya, janji dilihat dulu. jamnya, kita ada janji jamnya. Jadi kita pasien ke rumah sakit tidak menunggu lama. Kalau udah janjian misalnya jam sekian dia periksa, jadi dia datang jam sekian. Jadi dia tidak berulang atau tidak menunggu lama di rumah sakit. Jangan gitu. sampai Jadi dia nunggu lama, ya, kan stres juga dok. Iya. gitu.
Ini mana kalau misalnya ibu hamil yang panikan dok menghadapi pandemi ini, apa yang mereka harus lakukan dok? Kalau ibu hamilnya panik atau stres lah kata kita ya. Sehingga tidak mau konsultasi ke dokter, tidak mau. Ya paling tidak kita harus melakukan edukasi lah dengan ibunya bahwa selama ibunya bisa disiplin melakukan menjalankan protokol kesehatan, ya semoga insya Allah aman lah untuk ibunya. Kemudian ibunya bisa kita suruh untuk melihat di medsos-medsos, ya medsos yang valid ya, jangan hoax kan. Yang valid mengenai hubungan COVID dengan kehamilan, sehingga dia bisa tahu pengetahuan tersebut. Atau kalau memang dia susah, ya konsul lah langsung ke dokter, tanya ke ahlinya. Nah, zaman sekarang kan sudah banyak komunitas, komunitas sepeda, komunitas apa saja. Bisa saja dia masuk ke komunitas hamil. Sekarang ada yang namanya komunitas hamil, ada grup WA hamil dan sebagainya. Jadi dia bisa saling sharing, ya ada bisa. Itu memang dari dokter atau memang dari ada yang memang ada aplikasinya. Aplikasi? Ya, SMS Bunda namanya ada juga yang dia ngasihkan edukasi SMS ke ibu hamil atau memang dibentuk oleh masing-masing. Dibentuk oleh masing-masing. Ya, masing-masing grup kayak gitu. Ya bisa saja situ. Nah, aku kira dokter yang apa tuh sebagai adminnya. Ada sekira dokter. Ya, seperti itu palingnya. Apa jas diam? Jadi kalau kita, nah ini salah satu contohnya kemarin dokter ya. Nah begitu kita nak berobat tetangga jas kemarin kan dia tuh masih ngeri tadi itu kan. Takutnya agak ada gejala-gejala lain yang timbul dikatakan corona, namanya kita wong belum ngerti nih, masih wawasan masih agak ngabak-ngabak di dokter. Nah, jadi nak memastikan kita tuh langsung ketemu sama dokter langsung yang dokter kandungan langsung cak dokter Kurniawan itu kan melalui mekanisme yang aturan dari rumah sakit itu cak mana dokter? Kalau seperti biasa, tapi ibu datang mendaftar, daftar ke pendaftaran, nanti di poli mana yang dituju, nah, nanti baru masuk ke poli tersebut. Nanti kan tetap seperti saya katakan tadi ada yang namanya protokol kesehatan di rumah sakit. Ibunya kan mungkin diperiksa temperatur, ditanya keluhan, ada checklistnya. Kalau misalnya ibunya sehat-sehat, langsung bisa masuk ke poliklinik, ketemu dokternya. Tapi kalau ibunya menunjukkan kecurigaan atau ibunya ada pernah kontak erat dan sebagainya, mungkin ibunya alurnya dipisah, masuk ke tempat yang perawatan untuk COVID. Nanti biasanya kita lakukan dulu tes rapid namanya, rapid test. Kalau rapidnya ternyata reaktif, mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Seperti itu. Tapi kalau ibunya aman-aman saja ya langsung ketemu dokternya. Jadi ada alurnya nanti, ada alurnya di rumah sakit ya. Nah ini dok, bener gak? Aku nih dengar-dengar dari tetangga, ujinya pemeriksaan untuk ibu melahirkan itu prioritasnya lebih rendah dari penderita COVID. Oh enggak benar. Oh enggak benar itu. Karena yang pasti seperti ini, kita tidak membedakan apakah itu kasus kebidanan, melahirkan, apakah kasus itu kasus bedah, misalnya apa kasus anak yang non-COVID maupun kasus yang COVID positif. Cuman mungkin sekarang ini karena COVID kan sedang booming, artinya sedang pandemi, lagi banyak. Jadi orang perhatiannya ke COVID prioritasnya, sehingga tertutupi itu. Jadi sebenarnya atau tidak kelihatan lah itu ya. Jadi sebenarnya kalau prakteknya di lapangan kita tidak membedakan. Tetap sama, prioritas sama. Ya. Dokter ya. Oh, jangan takut. Jadi buat pemirsa Wango Ebo, jangan galak percaya dengan berita hoax. Seluruh kita yang sakit pasien itu sama, itu diprioritas untuk sembuh sehat, khususnya di Palembang Bali. Nah, rumah sakit Bali gitu. Nah, bukan cuma penderita COVID baik yang diprioritaskan utama, tapi ibu nak melahirkan atau yang berpenyakitan lain, mesti jantung atau diabetes segala macam, semua sama. Pokoknya nak sembuh kalau nak sehat kalau. Karena gitu. sudah ada dokternya masing-masing. Sudah ada yang memang bagiannya masing-masing. Contohnya di Objin ada dokter Kurniawan kita, di Rumah Sakit Bari mungkin ada poli-poli yang lain yang menangani dokter-dokter yang sudah profesional di Rumah Sakit Bari kita. Jadi jangan takut. Pokoknya
konsultasi dan periksa Nah, apa keluh-keluhan kita. ya karena tidak ada perubahan, tetap. Nah, konsul pun tetap, jamnya juga mengikuti jam dokter juga. Ya. Ini dok, kalau ibu Kalau dia emergensi, ya masuknya ke emergensi. Kalau dia jam-jam itu kan ya kontrol, pemeriksaan hamil. Tapi kalau ada keluhan yang sifatnya emergensi, artinya yang mendadak, dia bisa langsung masuk ke unit gawat darurat. betul. Itu Jas, baca Jas. Nah Bu, aku, nah dokter, ini kalau ibu-ibu menyusui ini dokter, dia kan misalnya ada indikasi terjangkit corona. Nah itu bahaya Menular nggak, nggak? aman nggak dokter kayak itu? Untuk anaknya. Untuk anaknya dan ibu menyusui sendiri gitu. Kalau sampai saat ini belum ada Belum ada kasusnya. penelitian atau belum ada data yang menyatakan bahwa virus itu bisa keluar lewat ASI. Nah, jadi artinya menyusui itu sebenarnya pada dasarnya aman. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ibu menyusui kan pasti kontak, bayi menyusui kan Iya. pasti kontak ke ibu. Nah, kontaknya ini yang jadi masalah. Resiko penularannya melalui kontak. Karena dia nyusui itu Ya, antara depan. ibu dan bayi pasti kontak. Makanya ada aturannya yang direkomendasi oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa kalau dia kasusnya yang kontak erat, artinya kalau dulu dibilang ODP ya, kontak erat, kalau sekarang itu dia boleh menyusui asal melakukan atau menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian ibunya bisa pakai face shield juga boleh, kemudian cuci tangan sebelum menyusui, sudah menyusui kan, membersihkan area menyusui atau menyisihkan area yang disentuh ibu. betul. Tapi kalau pada kasus-kasus yang suspek atau dugaan atau yang terkonfirmasi COVID atau yang positif COVID, itu ibu dan bayi biasanya kita pisah. Dipisah. Ya dipisah karena resiko tertular tadi. Iya. Nah, resiko tertular karena kontaknya tadi. Resiko tertular tadi. Makanya dipisah. Kalau di penelitian di Cina, tempat pusatnya COVID ini, mereka sudah menjalankan, merekomendasikan untuk dipisah selama 14 hari. Oh, 2 pekan ya. Jangan dari kontak. Nah, jadi kalau saat ini sih belum ditemukan data yang menyatakan bahwa ASI itu atau penelitiannya belum ada bahwa menyatakan ASI itu virus itu bisa lewat ASI. Oh, belum ada Nah, penularannya melalui kontak. Jadi Kontak belum bayi ada penelitiannya itu. Ya, Tapi kalau kontak fisik, nah itu yang itu yang dianggap sebagai penularan. Anjuran dari pihak medis kita untuk diisolasi dari ibunya sama anaknya. Ya. Nah, misalnya kalau ibunya nak menyusui dokter, itu langkah-langkahnya apa dia misalnya kalau anaknya nak misalnya lapar apa itu kan karena dia tadi diisolasi. Tadi mungkin ada kalau seandainya yang tadi ibunya terkonfirmasi COVID tadi ya, tersuspek, itu kita sarankan untuk memakai ASI perah. Artinya ibunya memompa, ASInya dipompa. ASInya dipompa, kemudian minta bantuan ke yang sehat untuk memberikan ASI itu ke bayinya, kan ya di dot istilahnya kan. Ya, tapi tetap memperhatikan artinya pompanya harus dibersihkan, kemudian penyimpanan, kemudian wadah penampung dan sebagainya harus steril atau sesuai standar. Betul. Jadi istilahnya ASI perah. Ini lagi ya, dok, panjang masih. Ini semakin seru Cek Maria, pemirsa Wangu Ebo, karena ini sangat mengedukasi gitu kan. Tapi kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Balik lagi gitu Cek Maria, bertanya-tanya sama Dokter Kurniawan SPOG dari Rumah Sakit Bari. RSUD Palembang Bari. Palembang Bari. lengkapnya. Ini dok, kalau misalnya ibu hamilnya itu positif corona ya, COVID ya. Cak mana cara persalinannya dok? Apa ke normal cak biasa, apa ke sesar, apa mana dok? Nah, sebenarnya sampai saat ini pun belum ada data atau penelitian yang membuktikan bahwa persalinan sesar itu, operasi itu
lebih baik dibandingkan dengan persalinan normal. pada kasus COVID. Nah, itu kalau kita sekarang melaksanakan sesuai dengan indikasi obstetri, yaitu indikasi kebidanannya, masa kebidanannya, tapi tetap memperhatikan kondisi ibunya, kan kepentingan ibunya, keluarganya dan sebagainya. Kalau memang keadaannya situ, misalnya pada COVID nggak ada gangguan pernapasan dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukan operasi. Nah, tapi yang terbaru, data yang terbaru ini, POGI atau Perkumpulan Dokter-Dokter Obstetri Ginekologi Indonesia itu merekomendasikan untuk pasien-pasien dengan konfirmasi COVID itu dilakukan seksio sesaria. Apa itu dong? Operasi melahirkan. Karena apa? Karena untuk mencegah penularan, menurunkan angka penularan. Karena dianggap kalau melahirkan spontan purpaginam itu kans untuk menularkan ke orang lain itu lebih besar. Nah, walaupun sekarang kan sudah ada pakai chamber, pakai tutup dan sebagainya, tapi tetap dianggap itu penularan kans lebih besar. Karena ibu melahirkan kadang-kadang kalau dia pas melahirkan ibunya udah jerit-jerit, teriak-teriak, jadi ya kemana-mana dia aerosol namanya kan, kita bilang aerosol udaranya kemana-mana, belum dia kadang ngembus-ngembus, meludah-ludah dan sebagainya. Jadi itu yang kita takutkan pada ibu yang mengedan kan tidak terkendali kadang-kadang karena sakit dan sebagainya. Makanya kalau melahirkan secara operasi kan bisa kita kondisikan. Apalagi kalau memang pada rumah sakit rujukan COVID itu biasanya sudah ada ruang khusus, yaitu kamar operasi yang bertekanan negatif. Itu. Iya dok, aku nih lupa nawai minum ini. Iya. Kami ini sebenarnya orang kopi, tapi barang lagi belum datang ini karena Ibu sama Abang pergi, order. Dia tuh lah biasa ngambil. Banyak order ya. Iya. Ganti mentahnya Pak jadi. Dok, baru kecil mentahnya. Ya diatur dok minum. Iya. Terima kasih. Memang harus kan fokusnya Cek Magia. Kalau ini menyangkut kehamilan ini memang harus benar-benar. Bener-bener apa? Bener-bener harus. Mana ngomong? Bener-bener kita tanyakan sama dokter. Dia ini memang nendok. Kalau ngomong idealisnya ngomongnya teratur, tapi nganar. Nggak terti kadang aku ngomong apa dari. Jadi dok, misalnya ibu melahirkan di rumah sakit ya. Ibu dan suami kalau nak ngendong bayi harus menggunakan sarung tangan apa masker? Menggendong bayi masker ya pasti, masker, face shield kan. Kalau sarung tangan enggak harus. Yang penting ibunya cuci tangan sebelum gendong, sudah gendong cuci tangan lagi. Lebih baik cuci tangan dulu ya sebelum menggendong. Jadi harus pakai sarung tangan. Ini Cak Wong tuh kan takutnya di situ Wong tuh. Repot melahirkan di rumah sakit, banyak aturan. Nah, sebenarnya tidak dok? Tidak juga. Nah dokter, ini agak spesifik lagi. Minta saran-sarannya untuk suami siaga. Kadang-kadang kan kita kan fokus ke ibu hamilnya. Cek Magai dokter Kurniawan. Nah, apalah kiat-kiat kita sebagai suami siaga misalnya istri nak melahirkan itu. Di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini. Ya suami harus siap, artinya siap mengantar ibu ke rumah sakit, siap mendampingi ibu di rumah sakit kan. Proses melahirkan kan banyak runtutannya, termasuk izin, nanti kalau misalnya ada tindakan dan sebagainya tetap harus ada suami seperti itu, dan suami harus mendukung penuh. Jadi harus peka nih Iya, mendukung penuh istrinya selama kehamilan. Jadi suaminya ya istrinya merasa nyaman situ kan kalau udah didukung. Nah, Caknya enggak tahu Tetap harus menjaga, ini harus mengikuti protokol kesehatan. Tiap kali datang ke rumah sakit, cuci tangan, masker. Suami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kayak bini lagi dan hamil, anak sudah melahirkan, apa ditelepon lagi lembur di kantong. Nah, itu yang kadang-kadang kan kalau pada pemeriksaan kami kan biasanya kan ada taksiran persalinan. Artinya kalau sudah deket-deket taksiran persalinan, suaminya tetap harus siaga atau bila perlu suami cuti. Harus mendampingi lah ya. Karena tambah panik mereka. Di zaman pandemi ini pikiran tuh kemana-mana dok ya. Benar. Iya. Dan tentunya lebih smart lagi dokter lebih pintar lagi kita sebagai suami. Ya, mengatur waktunya ya. Canjas kan insya Allah ke tahun depan. Amin. Nah, jadi suami ya.
Ojeng lapar nancip ya. Ya juga buat pemirsa Pal TV masih diatur yang nak nanya, yang nak nelpon dan bertanya kepada dokter perihal menjaga kesehatan ibu hamil, kehamilan di zaman pandemi ini. Silakan masih di 0711 3800 22. Nah, jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan bertanya langsung sama Dokter Kurniawan dari RSUD Palembang Bali gitu. Nah. Siapa yang nak lahiran, istrinya bapak-bapak di rumah, pengusaha ibu diaturi. Jangan malu-malu pokoknya. Inilah bukan malu-malu, jangan takut-takut. Jangan takut-takut loh. Dan jangan berpikiran panik. Sebenarnya udah katik perubahan di rumah sakit tuh, apalagi rumah sakit Mari ya. Tetep cak biasa, nak kontrol ke dokter kandungan, tetap jamnya ada dan tidak dirubah-rubah. Dan juga tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan. Itu baik, cuma masih tetap cak biasa jadinya. Kontrolnya tuh. Sebenarnya tidak kata yang berubah ya Mari ya. Iya. Karena sudah ada masing-masing di bidangnya tadi itu. Yang berubah terai kau. Tambah lagi tambah jahat deh. Sama pikiran kau makin lama makin nganan. Cuma jahat-jahat ini masih kawan aku dong. Masih baca nolong aku dong. Masih ada ambeannya ada nih. Iya. Nanya lagi Yas. Nah dokter, ini kalau kita tadi balik ke ibu menyusui tadi kan dokter, otomatis kan suaminya tetap nak siaga kan. Nah, kalau suaminya misalnya misalnya ini kan kadang-kadang terjadi di masyarakat kan, dia tinggal serumah tuh berdua baik dokter misalnya kan. Repot nah dokter. Itu kan harus ada uang yang mendampingi selain suami atau keluarganya segala macam. Itu kan kadang jadi hal sepele tapi bisa jadi bumerang untuk ibu hamil itu dewek. Jadi kiat-kiatnya dari Dokter Kurniawan sendiri apa bagusnya atau memang harus ada khusus dari keluarga? Harus ada yang standby di situ. Apa lebih dari si keuang nyago, mana dok? Sebenarnya kalau di rumah sakit sih tidak jadi masalah. Masalahnya kan di sana kan ada bidan atau ada perawatnya nanti yang mengatur itu semua, yang ngurusi ibunya, mengurusi bayinya, termasuk menggantikan baju atau popok bayi, kalau kemudian mengurusi bayinya, termasuk juga mengantarkan bayinya ke ibunya, misalnya kalau ibu bayi mau menyusui ke ibu nanti ada bidan bayi yang mengantarkan. Jadi urusannya sebenarnya di rumah, kalau dia di rumah sakit tidak masalah. Tidak masalah kalau jadi jangan khawatir ya dok ya. Makanya kita di Baju cuma satu orang penunggu saja yang menemani, suami aja tidak jadi masalah. Nah, tindakan dari RSUD Palembang Bari gitu dokter, kalau ada kasus-kasusnya itu, ada langsung terjun langsung enggak ke ibu hamil, misalnya di rumah ada kontak langsung dari ibu hamil, dok bahwa aku ini lagi sudah nak melahirkan, atau langsung tindakan ke rumahnya dari RSUD dari tim kita ya dokter. Ada waktu-waktu emergensinya dokter ya. Kalau kasus yang seperti ini sebenarnya kan kita kan tetap yang namanya kesehatannya tetap ada jenjangnya. Seperti kalau rujukan tuh ada rujukan berjenjang namanya. Jadi kalau urusan untuk kunjungan rumah itu biasanya itu kompetensinya orang dari puskesmas atau orang dari bidan kalau di desa tuh poskesdes atau bidan desa itu. Kalau kita di rumah sakit ya hanya menerima rujukan itu. Kalau di kota ya puskes mungkin kan untuk mengadakan program-program kunjungan rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita praktek sehari-hari bisa saja sih kita kasih nomor telepon, kalau dia langsung bisa menghubungi kita boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Gitu. Ini mudah-mudahan juga dari RSUD Palembang Bari itu ada program ke situ untuk sosialisasi saling rangkul ke poskesdes. Selama ini ada nggak dok? Ada, selama ini sudah ada memang, karena itu kita biasanya ada kerjasama dengan puskes di sekitar untuk mengedukasi itu. Kerjasama dengan puskes. Jadi di puskes yang mereka mengedukasi orang-orang masyarakat di sekitar. Nanti ada program puskes, misalnya program sosialisasi atau penyuluhan dan sebagainya. Bisa saja yang dari rumah sakit turun untuk membantu.
Ya kadang-kadang di posyandu. Ya benar. Dikasih edukasi juga di situ, Ya, Dok. benar. Tidak hanya. Tergantung program lah nanti. Ya. Ah. Nah, selama ini dari rumah sakit Bari ada nggak tim yang ke puskes itu, Dok? Biasa ada. Sudah ada, Ya, ya. sudah ada. Terutama biasanya tim-tim kreatif biasanya tim-tim yang apa humas, bagian humas, gitu. bagian Bagian humas. humas ya, itu. Untuk penyuluhan tadi dokter ya? Ya, nanti kalau penyuluhan tentu yang turun adalah tenaga kesehatannya, tenaga medisnya Oh, yang yang turun. pas penyuluhannya. Iya, Oh. Udah bagus rumah sakit Bari nih. Tim humasnya ada. Dokter spesialis juga banyak dan juga sudah steril lah, ada harus takut-takut kita masuk rumah sakit itu. Jadi sudah ada pos masing-masing yang memang untuk ke masyarakatnya lebih erat lagi. Nah, sosialisasinya penyuluhan. Ayo kalau nggak itu ada yang nak lebih erat lagi, nak lewat ini. Itu. Silakan. Baik pemirsa Pal TV, tidak terasa ini sudah segmen keempat, tapi masih kita tetap terima yang nak nelpon dan Langsung baik, bertanya Cik Maya. ke dokter ahli kandungan atau obgyn, langsung baik ke 0711 38 0022. Masih kita aturi, begancang. Nah, apa dia? Aku tuh mikir ke cak mano lah ya kalau jadi Jangan dokter pula kau kurniawan. pikir ke hidup di lah bagian galau. Iya cak Maria, Anjas tuh pengenan dulu cita-cita nak jadi dokter. Dia kata apa pengen dia kawin. Dari dulu tuh ada dokter cita-cita nak jadi Pengen dokter. nyana kan tuh, kamu pengen jadi dokter, lah lewat kan jadi dokter. Lah itu kan cita-cita yang Ya, baik. ya, lo jangan ngomong lah. Nah, Pengen dokter, di sini kan kalau kita peran suami itu sangat penting, dokter. Ya. Nah, untuk menjaga kesehatan istrinya waktu Setelah di melahirkan. masa pandemi ini, saat pasca sebelum melahir dan pasca melahirkan, itu Ada kiat kan ya? ada hal-hal yang memang perlu sangat diperhatikan enggak oleh suami itu, menyangkut dari ibunya saat panjang lahir kau nih sampai ngomong. lahiran. Apa yang dilakukan laki sebelum istri melahirkan dan sesudah melahirkan? Nah, lagi telepon. Kita angkat dulu. Panjang nian nih kita. Halo, warung Ebo dengan siapa di mana? Dengan Pak Nuri ini dari Sungai. Oh, dari Sungai Lais, Lais. jauh. Ya, Raju kak, nah ngomongin dokter Raju lah. Silakan. nomor saya dok ya. Ya. Kenapa pasca Atok pas sudah meninggal baru ketahuan bahwa dia tidak kopi. Cuma waktu di matinya dikubur ke kopi. Kenapa itu dia kira? Oh, ini di luar jalur ini Pak Ya, sebenarnya Sungai Pak. Lais. Tapi boleh lah dijawab ya dok ya. Ya, mungkin dicoba dijawab karena sebenarnya tidak berhubungan dengan materi kita sekarang. Yang pasti pasien kan ada yang disebut namanya suspek atau dugaan COVID. Dia datang masuk ke rumah sakit dengan keluhan atau gejala-gejala seperti penyakit COVID. Misalnya dia demam tinggi, batuk pilek, sesak nafas, dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba dia meninggal, Ya. kan di swab dia. Tapi karena Tapi dia hasilnya dianggap belum PDP kalau zaman dulu atau suspek sekarang, itu tetap kita aturannya kita perlakukan sebagai pasien COVID. Nah, swab itu kan tidak bisa langsung jadi. Jadi Ya. Kalau dulu bisa sampai seminggu baru keluar hasil. Tapi sekarang sudah cepet ya sekarang dok ya. bisa Cepet, cepat dokter. ya. Baik. Kalau hasilnya seminggu kemudian negatif, ya sudah dianggap juga. Nah, dok, alhamdulillah, tahan dulu dok. Ya, ya, Lana so- habis kita baru banyak yang nelpon nih. Halo, dengan siapa di mana? Baru nggak Ebo? Ya, kalau saya ini Pak Nuri tadi lah. Oh, bapak tadi lah, gak apa-apa. Oh, iya, Pak. Lepas. Ya, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya itu. Ya, Ya. ya. Oh iya, sama-sama Pak. Ya, sama Pak, walaupun dokter kan ada juga pagi yang meninggal, kau tahu kan? Ya, ya. Iya, benar. Kalau tidak kopi kan? Ya, sama, ya. Ya. Soalnya Oke. tujuan penyakit itu banyak yang mati, bayi mati, semua mati. Memang sudah pasti nggak mungkin.
Iya benar. Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Doni di Sungai Lais. Jadi kasih. beliau ini memang memperhatikan yang Iya. Cek Maria, nah dari tadi kita segmen pertama sampai ini memperhatikan. Jadi Iya. beliau nanyonya pasnya kayak itu kan. Benar-benar. Tapi sudah dijawab oleh dokter kan tadi masalah proses laporan swab, hasil swabnya itu belum keluar, tapi dia keburu meninggal. Ya, tapi dia menunjukkan gejala COVID. Jadi kita anggap COVID karena takutnya nanti kalau dilakukan tidak sesuai prosedur COVID bisa tadi penularan tadi. Oh, iya. Menjaga, menghindari ya. Atau memutus rantai penularan. Tapi riwayatnya dia sudah ngeluh lah segala macam gejala Sesuai dengan COVID. Oh, begitu rupanya. Jadi alur medis itu memang sudah jelas. Ya. Ya, ada aturannya. Atau Jadi kalau kita tidak bilang sembarang, protap, tidak sembarangan, sembarang Cek Maria. ngubur segala macam itu dok ya. Ya, ada Karena aturan tetap. sudah diindikasikan dia menuju ke corona, Ya. COVID ya. Jadi tinggal kita sebagai pihak masyarakat itu bertanya dulu. Ya. Duduk permasalahan yang benar, jangan langsung enggak taunya hoax semua kan. Nah, ini kan mulut ke mulut. Ya, benar. Benar juga kok, ada benernya juga. Baru kali ini ada benar ngomong dok, pemikiran dia nih. Iya. Dokter lagi bingung dengan kau nih. Kamu nunggu ya. Karena biar ngelamuk ke sama dokter Kurniawan bertanya Nah, dokter. sudah, tapi kalau manjak ke tali kelambu, udah benar lah. Ya. Iya. Jadi dok, yang Anjas nanya tadi dok. Nah, ya, jadi yang pasti ya suami harus mendukung keadaan istrinya pada saat kami maupun setelah melahirkan agar suami tetap sehat, agar istrinya tetap sehat. Ya, dijaga Ya, terus dok ya, ya. imunitasnya bisa terjaga ya, dengan cara apa? Ya pasti kita anjurkan untuk ibu hamil makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, Meningkatkan imun, ya, ya, Dok? meningkatkan imun, kemudian minum multivitamin, menjaga kebersihan tubuh, dan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, misalnya melakukan senam hamil atau senam olahraga nifas kecil-kecil atau ya. yoga di rumah, olahraga mandiri, gitu. Nah, Cak Uji wong zaman sekarang nih olahraga tipis-tipis. Karena selain pihak medis kita dan dokter Kurniawan, dokter-dokter kita yang lain itu suami itu garda terdepan, bener gak dokter kan untuk ibu hamil itu kan? setuju. Cak kalau begini weh. Ya, Jas, cak kalau begini weh, cak tahu nian nih. Jangan-jangan ada kau nih. Aku bujang weh di warung sini. Oh, bujang lokal ini caknya. Iya, dia pintar-pintar berbicara dok. Himbauan. Anak lah berapa anak? Belum dok, Oh, belum, bujang. masih bujang. Ya Iya. dok, maaflah karena di ujung ini acara boleh silakan dokter mungkin ada himbauan ke masyarakat baik itu mengenai kehamilan di masa pandemi ataupun tentang rumah sakit Bari. Ya, jadi boleh. himbauannya adalah ya kepada ibu-ibu hamil jangan khawatir lah untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin ke rumah sakit. Karena selama ibunya menjalankan protokol kesehatan, rumah sakit juga sudah menjalankan protokol kesehatan, yang pasti aman lah untuk ibu hamil memeriksakan rutin pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Kemudian kalau untuk ibu-ibu yang memang suspek atau sudah terkonfirmasi COVID, ya harus segera memeriksakan kehamilannya atau melakukan persalinannya di rumah sakit sehingga bisa ditata laksana dengan prosedur yang benar atau yang standar. Iya, mungkin dok ada kontak personnya untuk rumah sakit daerah Bari. Ya mungkin call centernya pada telepon 0711 0711 51 92 11 5192 11. Sekali lagi dokter, mohon izin. 0711 51 92 11. Nah itu kontak personnya. Media sosialnya mungkin ada dokter. Medsos, ya medsos. Kayak Instagram. Ada medsosnya yang kemarin sudah disampaikan oleh dokter apa tadi? RSUD IG-nya ya, IG-nya RSUD Bari Palembang. Jadi Instagramnya rsudbari.palembang. Jadi follow Instagramnya Dan rsudbari.palembang. Dan boleh kepoin lah. Iya. Jangan takut-takut untuk ke Jangan rumah takut-takut. sakit Bari. Jadi itu langkah awal untuk kita makin Iya. erat. Baik pemirsa, kesimpulan dari galau-galau ini, Anjas bisa nyimpulnya?
Cek Maria dulu. Aku ngambil ujungnya. Takut juga setengah jam ya nyimpelinnya. Baik pemirsa Pal TV, terima kasih banyak ini dari obrolan kita dengan Dr. Kurniawan ini buat ibu-ibu yang hamil, yang nak konsultasi ke dokter ke rumah sakit, jangan takut-takut. Karena rumah sakit umum daerah Bali ini sudah steril dan sudah mengikuti seluruh peraturan dan juga tempatnya beda sama yang kena COVID. Jadi jangan takut, langsung baik konsultasi ke rumah sakitnya. Dan juga buat para suami, nah, harus dijaga ekstra. Nah, harus ekstra menjaga istrinya yang sedang hamil dan akan melahirkan, harus ekstra benar-benar dijaga. Intinya supaya ini jangan panik, jangan takut. Sudah aman ke rumah sakit. Baik, Anjas? Jangan percaya dengan berita-berita hoax, langsung kita ke narasumbernya langsung RSUD Palembang Bari. Ya, jadi ada apa-apanya, ada keluhan, sakit apa, langsung be ke RSUD Palembang Bari kita. Jangan percaya dengan kiri kanan yang enggak Bukti tahu, ke dewe, langsung bukti ke dewe, langsung ke Dokter Kurniawan dan dokter-dokter kita yang ada di RSUD Palembang Bari. Baik, terima kasih pemirsa. Saksikan terus Warung Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV. Memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang itulah. Sampai jumpa di hari Rabu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.